Shalom kepada semua jemaat di Bengkulu dan cabang-cabangnya. Saya Susan Hoover sangat berterima kasih untuk kesempatan hari ini membawa firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat hari Natal karena sudah memasuki bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita bagi kita semua. Karena ini pertama kali saya datang untuk melayani jemaat yang ada di Bengkulu dan cabang-cabangnya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Susan Hoover. Ya, mata saudara tidak salah, saya memang orang bule, tapi luarnya saja orang bule. Hatinya sudah jadi seperti orang Indonesia. Kenapa? Karena saya orang Kanada yang sudah lama sekali di Indonesia. Makanya jangan heran kalau saya bisa bahasa Indonesia. Saya sudah diutus ke Indonesia untuk menjadi seorang misionaris sejak tahun 2003. Berarti saya sudah habiskan 17 tahun di Indonesia. Ya, banyak orang heran kalau saya bisa bahasa Indonesia. Saya tahu itu anugerah Tuhan. Saya tidak pintar belajar bahasa, tapi itu seperti Tuhan sendiri yang ubahkan lidah saya. Nah, jangan heran-heran kalau Tuhan dapatkan untuk ubahkan lidah. Kenapa? Karena dia sanggup untuk jauh lebih daripada itu. Dia sanggup untuk ubahkan hati. Dia ubahkan hati saya untuk jatuh cinta dengan bangsa Indonesia ini dan untuk mau memberitakan Injil menjadi seorang misionaris. Yesus dan kasih-Nya begitu besar bagi kita, benar-benar sanggup mengubahkan kita. Amin. Saya percaya bahwa saudara semua juga sudah mengalami kasih Yesus yang begitu ajaib dan luar biasa. Pada awal tahun ini saya begitu semangat terima undangan datang ke Bengkulu untuk melayani saudara semua. Saya belum pernah datang dalam 17 tahun. Wah, saya pikir ini kesempatannya. Ternyata ada hal-hal yang lain yang terjadi di dunia dan saya tetap datang hari ini. Tapi melalui online. Dari rumah saya yang lumayan jauh, saya datang online kepada saudara. Tapi saya percaya nanti satu hari dalam waktu Tuhan yang sempurna, kita bisa coba langsung ya. Jumpa dengan muka kepada muka dan berkenalan lebih baik daripada hari ini. Tapi saya memandang saat ini, saya bisa membayangkan saudara semua yang duduk di rumah masing-masing. Dan saya punya firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Sebelumnya, mari kita berdoa. Yesus, Engkau ajaib luar biasa. Apalagi pada bulan ini kami mengingatkan kedatangan-Mu, Tuhan. Jadi hari ini Tuhan, saya berdoa Engkau menolong saya untuk menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-Mu, kepada anak-anak-Mu. Untuk membuka mata mereka, hati mereka untuk melihat betapa ajaibnya Engkau. Dan hatimu bagi mereka. Kedatanganmu yang sangat berarti. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka hati, telinga, semuanya pikiran. Terbuka seluas-luasnya kepada Engkau untuk bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Dan saya tahu kalau saya berkata kita memasuki bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita, mungkin ada yang melawan sedikit. Susan, tahun ini nggak terasa Natal. Tahun ini bulannya nggak penuh sukacita seperti Natal sebelumnya. Nggak ke gereja, nggak merayakan seperti biasa. Saya sangat mengerti. Saya juga mengalaminya. Apalagi selama 17 tahun saya di Indonesia dan tidak merayakan Natal seperti dulu. Bagaimana caranya saya merayakan di Kanada? Mungkin saudara tahu ya, kalau di Kanada biasanya kami merayakan Natal itu dengan ada salju, musim dingin, ya cara yang berbeda-beda, banyak hal yang terjadi. Sampai potong pohon Natal itu yang asli, yang hidup ya pohonnya. Oke, sampai banyak pengalaman. Memang saat saya datang ke Indonesia, saya rindu dengan musim yang panas-panas. Menurut saya waktu itu sepertinya tidak merasa seperti Natal. Tapi saya belajar untuk nikmati suasana, budaya, cara yang berbeda untuk merayakan Natal. Dan tahun ini kita semua di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tahun ini memang ada yang kurang enaknya. Tapi menurut saya, Natal ini bisa menjadi Natal yang paling berarti. Wah,
Kenapa? Karena Natal ini adalah Natal yang sederhana. Wah, mungkin saudara bisa katakan, susah, Natal yang sederhana. Kenapa itu bisa jadi Natal yang paling berarti? Karena Natal yang pertama, maksudnya kelahiran Yesus, itu sangat, sangat, sangat sederhana. Nah, biasanya kita suka merayakan Natal dengan yang heboh-heboh, meriah-meriah, ya rame-rame. Biasanya suka ke gereja, mungkin dapat baju baru, mungkin ada kor, nyanyi-nyanyian, mungkin ada tari-tarian, ada acara-acara khusus, mungkin makan-makan bersama. Wow, meriah dan ramai. Itu boleh, saudara. Itu baik, ada sukacita bagi kita. Tapi itu tidak mirip Natal pertama, atau kita bisa katakan kelahiran Yesus. Karena kelahiran Yesus sepi dan sederhana. Jadi menurut saya tahun ini, kalau kita merasa harus merayakan Natal dengan cara berbeda di rumah, lebih sepi, lebih sederhana, saya merasa ini kesempatan seperti tidak ada sebelumnya. Tahun ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk benar-benar kembali lagi merenungkan kelahiran Yesus. Kenapa? Kadang-kadang mungkin tahun sebelumnya kita sibuk. Mungkin ada penitia Natal, banyak rapatnya. Mungkin kita sebagai pengkhotbah banyak sekali pelayanannya. Terbang sini sana untuk khotbah-khotbah. Mungkin orang banyak yang sibuk-sibuk untuk siapkan acaranya. Masak, urus ini sana dan yang lain-lain. Mungkin kita sangat sibuk untuk mengurus acaranya tanpa benar-benar duduk diam dengan sederhana mengingatkan kelahirannya. Dan artinya itu bagi kita. Jadi saya merasa dengan tahun ini, saya juga merasa tahun ini dengan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dulu saya bisa terbang kemana-mana. Ada rencana terbang ke Bengkulu, ada rencana terbang ke sini ke sana. Itu semua batal. Tapi saya belajar betapa berarti, betapa manisnya, betapa indahnya waktu sendiri yang tidak sibuk-sibuk dengan yang lain. Tidak mengurus acara dan hanya waktu bersama dengan Yesus. Wow, jadi mari kita ingat kembali Natal pertama itu adalah kelahiran Yesus dari Lukas pasal 2. Saya harap nggak apa-apa saya khotbah tentang Natal beberapa minggu sebelumnya. Kenapa? Karena saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini akan menolong saudara untuk mungkin punya sikap yang lebih baik terhadap Natal ini. Saya tidak mau nanti saudara hadapi Natal dengan kecewa, dengan frustrasi, dengan merasa down dan rindu yang lama. Tapi bagaimana dengan beberapa minggu ke depan kita bisa benar-benar nikmati dan ambil semua dari kesempatan ini. Kita lihat dalam Lukas. Ingat ya, ini kisah kelahiran Yesus. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah mereka sampai ke Bethlehem. Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Kita tahu ini adalah Yesus. Lalu dibungkuskannya dengan lampinan dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, kalau kita ke Israel, kalau kita ke Bethlehem, banyak orang di sana, mereka percaya bahwa Yesus itu lahir sebenarnya itu di dalam gua. Karena pada budaya di sana waktu itu kan mereka untuk membawa hewan-hewannya, menjaga dari musim dinginnya, mereka masuk ke dalam gua. Jadi kalau para sahabat, bayangkan Yusuf dan Maria datang untuk cari hotel, ya datang untuk cari tempat penginapan, gak ada. Sampai mereka harus tidur di tempat yang disediakan untuk hewan-hewan. Nah, ini benar-benar luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu kelahiran Yesus. Tuhan sudah tahu, bukan Tuhan surprise. Wow, Maria mau melahirkan. Kita kan manusia nggak tahu kapan mau melahirkan, kapan tidak ya. Kita tidak bisa pilih harinya. Ya, kalau benar-benar melahirkan, ya bukan sisar. Ya, kalau kita tidak bisa pilih harinya, kita yang terheran-heran, kita yang surprise dengan harinya.
Tapi Tuhan tidak surprise. Tuhan tahu, bahkan Tuhan atur kapan Maria akan melahirkan. Tapi sengaja Tuhan tidak sampai tinggalkan satu kamar yang nggak diambil di tempat penginapan. Dia nggak sampai sediakan tempat di istana untuk ini raja segala raja Yesus dilahir. Sengaja dia izinkan kelahiran Yesus paling sederhana. Bahkan kalau itu di tempat penginapan, mungkin kita anggap cukup sederhana. Gak sampai di istana, gak sampai perayaan pesta besar saat kelahirannya. Ini sangat sederhana. Ini makan di tempat binatang. Pasti ada baunya. Mungkin kadang-kadang kita merayakannya di Natal, di gereja seperti wow, begitu indah. Saya merasa nggak ada harum-harum ya, itu ada bau-bau binatangnya. Ini benar-benar tempat yang sangat simpel sekali, sederhana sekali. Tapi disitulah kelahiran Yesus. Dan bukan saja sampai hanya tempatnya yang sederhana. Tuhan dapat mengundang siapapun ke acara ini. Bukan acara ya, ke kelahiran. Dia dapat mengundang siapapun. Nah, nantinya ada orang yang datang dengan hadiah yang sangat berharga kepada Yesus. Tapi itu yang tidak diundang Tuhan. Itu orangnya yang cari bintang dan datang sendirian membawa itu. Yang diundang Tuhan itu juga adalah orang paling sederhana. Coba kita lihat ini dalam ayat yang berikut, ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaannya, ini kita lihat yang malaikat datang kepada siapa? Malaikat itu memilih datang kepada gembala-gembala. Bukan raja-raja. Nah, ini sangat luar biasa. Bukan saja tempatnya sederhana. Pertama kali yang Tuhan mengundang adalah orang yang paling sederhana. Saya ingat pada waktu saya ke Israel, ke Bethlehem. Saya masuk salah satu gua di mana mereka percaya itu tempatnya atau miripnya tempat Yesus. Dan saya berpikir tentang hal ini. Mungkin bisa ikut saya dalam video klip ini. Ikut saya ke Bethlehem. Saya saat ini duduk di dalam gua. Nah, kenapa saya berada dalam gua? Saya saat ini ada dalam kota Bethlehem. Nah, kalau kita tahu pasti ya bahwa itu kota Bethlehem itu adalah tempat kelahiran Yesus. Nah, kita tahu kan caranya bagaimana Yesus datang sebagai manusia dengan cara yang sangat sederhana sekali, sangat biasa sekali, dan yang dia panggil adalah orang-orang biasa ya. Yang pertama yang dipanggil, yang diumumkan kepada mereka, ada berita yang sangat luar biasa akan ada seorang juru selamat itu dilahirkan itu kepada gembala-gembala. Nah, mereka pikir bahwa waktu itu gembala-gembala itu sebenarnya ada di dalam gua seperti ini. Bahkan tempat ini dipercayai tempat mereka pada saat itu, di mana kabar baik itu didengar untuk pertama kali. Nah, ini yang buat saya pikir ya, kok Tuhan bisa panggil siapa saja untuk datang ke kelahirannya, bisa panggil yang paling kaya, raja-raja yang posisi terhebat di dunia. Tapi kok dia memilih gembala-gembala, orang yang sangat sederhana yang saat itu lagi kerja. Siapa tahu mereka mau berangkat tiba-tiba tengah malam itu masih bau dari mereka jaga domba-dombanya. Tapi kok mereka datang dengan sangat sederhana, tidak membawa apa-apa. Dan mereka yang dipanggil itu untuk datang dan melihat dan merayakan kelahiran Yesus. Dan sejak waktu itu pun Yesus selalu datang untuk orang-orang yang biasa, memanggil orang-orang biasa menjadi muridnya. Dan sampai hari ini. Jadi Yesus tidak datang hanya mencari yang kaya-kaya, yang terheboh, yang paling pintar di dunia. Tapi dia datang dari kelahirannya pun, datang untuk mencari orang seperti saya dan saudara. Orang yang biasa. Tapi itu yang buat kita melihat dia adalah Tuhan yang benar-benar luar biasa. Ya, kenapa kita merayakan Natal yang sederhana? Itu Natal yang indah. Karena Natal yang pertama, Yesus lahir di tempat sederhana. Mengundang untuk datang malam itu, melihat orang yang pertama yang boleh menyaksikan Mesias, Juru Selamat dilahirkan, itu adalah orang sederhana. Orang yang datang, yang benar-benar datang dari tugasnya mengembalakan, dari domba-domba, masih bawa-bawa domba, masih hanya dari tempat itu padang itu, turun dan boleh lihat Sang Mesias, Juru Selamat, Yesus dilahirkan. Jadi itu mengundang orang yang sederhana
Kenapa? Karena Yesus pun datang dengan tujuan menyelamatkan dan memanggil yang sederhana. Itu di sepanjang firman Tuhan. Kenapa kita boleh punya acara yang sederhana? Karena kita kembali lagi untuk arti Yesus datang. Yesus bukan saja kelahirannya yang sederhana. Bukan saja pas malam itu saja orang yang datang sederhana. Sepanjang pelayanan kehidupan Yesus, dia suka duduk dengan orang sederhana. Dia suka duduk dengan orang berdosa, dengan orang yang tertolak daripada yang lain. Dia tidak cari duduk dengan yang paling kaya, paling benar, paling baik, paling atas. Ya, dia suka duduk, ambil waktu dengan orang sederhana, dan bukan saja datang untuk menyelamatkan orang sederhana. Tapi sampai yang dia memanggil untuk menjadi rasulnya, untuk menjadi saksinya, dia tidak cari yang top, paling hebat, paling pintar, paling ajaib. Dia mulai dengan orang yang tidak terpelajar deskripsinya. Orang nelayan, orang yang paling sederhana. Oh saudara, kalau kita bisa tangkap ini bahwa Yesus benar-benar datang dan hidup sederhana. Jadi kita boleh punya acara sederhana saat kita merayakan Yesus. Itu bahkan menurut saya lebih berarti. Kita tidak harus keluarkan dana banyak-banyak untuk makan-makan, untuk kita merasa senang. Mungkin lebih baik kita duduk di rumah agak sepi. Dan ingat, Yesus rela datang tanpa acara besar. Yesus rela datang tanpa makan-makan dan banyak undangan. Yesus rela datang tanpa nyanyian dan heboh. Yesus rela yang sederhana. Apalagi kita rela sederhana, rela sepi untuk mengingatkan apa yang Yesus rela lakukan. Kalau kita ingat kembali di Filipi 2. Di Filipi 2, ayat yang luar biasa mengingatkan kita tentang Yesus, berkata seperti ini, mulai dengan ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri untuk mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, ayat-ayat mengingatkan kita bahwa kalau Yesus rela sederhana, Yesus rela datang sepanjang, bukan saja kelahiran, sepanjang hidupnya. Tidak ada dia dibuat seperti raja. Tidak ada di mana selalu ada pesta-pesta kemanapun dia pergi, perayaan besar, atau dikasih yang paling enak kepada dia, dikasih selalu dilayani. No, bahkan dia pun berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Wow, berkata kita bisa punya pikiran dan perasaan. Oh saudara, saya rasa ini pesan bagi kita bulan ini. Bahkan berkata, Yesus tidak mau pertahankan surga. Dia rela turun dari surga, lahir di tempat paling sederhana, mulai sebagai bayi. Bayi yang tidak bisa apa-apa. Bayi yang perlu sekali seorang mama, seorang ibu lindunginya. Dia lahir sangat sederhana di tempat paling rendah, tempat binatang. Untuk menunjukkan bagaimana dia akan hidup. Bagaimana dia akan melayani yang paling rendah. Bagaimana dia akan memanggil yang paling rendah. Jadi jangan kita juga merasa harus ada sesuatu yang kita pertahankan. Harus Natal seperti ini. Harus saya dapat kebaktian seperti ini. No. Yesus pun rela tinggalkan surga untuk datang menyelamatkan kita. Saya suruh pesan kepada semua, kami punya pelayanan di Medan banyak, dan di Sumatera sampai ke Papua pun, pos-pos misi, orang-orang misi yang kami utus waktu mereka tamat dari sekolah Alkitab, World Impact Bible Institute, yang kami ada pusatnya di Medan.
Dan saya sudah kasih tahu mereka, untuk Natal ini, Natal paling berarti. Kita tidak akan ada perayaan, bahkan biasanya kami tidak punya perayaan besar. Lebih fokus penginjilan daripada perayaan di gereja. Nah, itu saya berkata tahun ini paling berarti. Karena sangat sederhana, tidak akan ada ibadah. Kita tidak akan mengeluarkan dana untuk ibadah. Semuanya kita akan cari dana lebih tahun ini. Tapi untuk membawa sembako kepada orang susah. Kepada orang yang susah dalam tahun ini. Di mana mereka kehilangan kerjaan. Di mana mereka susah-susah tidak bisa keluar rumah. Kita akan bawa sembako dan memberitakan Injil. Jadi saya suruh dalam 2 minggu yang akan datang ini. Tim kami akan turun bagi 400 sembako. Itu totalnya tahun ini 1000 sembako kepada 1000 keluarga. Memberitakan Injil. Dan banyak, kita sudah lihat banyak yang menerima Yesus, mujizat terjadi. Wah, saya merasa ini benar-benar Natal paling berarti. Bayangkan kalau 400 keluarga dalam 2 minggu ini bisa mendengar Injil dan terima Yesus. Itu jauh lebih berarti daripada pesta perayaan Natal di gereja yang paling heboh-heboh bagi saya. Dan saya merasa bagi kerajaan surga. Kita punya kesempatan tahun ini untuk kita merayakan sederhana. Ingat Yesus, tidak harus pertahankan. Tapi Natal harus ada dekorasi. Natal harus ada acara besar. No. Natal itu boleh sangat sederhana. Mengingatkan apa yang Yesus datang untuk lakukan. Berkata, Yesus bukan saja sederhana dan rela di tempat rendah untuk kelahiran. Dia pun hidup seperti itu, duduk dengan orang berdosa untuk menyelamatkan mereka. Duduk dengan nelayan-nelayan untuk memanggil mereka menjadi saksinya, rasulnya. Sampai dia rela mati di tempat paling sederhana. Dipakukan di kayu salib. Di tengah-tengah kriminal. 2 orang kriminal yang berdosa. Supaya dia menyelamatkan kita. Sampai paling rendah titiknya. Dia mati dan dikuburkan. Makanya saat dia bangkit, dia layak menerima nama di atas segala nama. Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia datang untuk membawa keselamatan, kemenangan, hidup yang baru. Wow, ajaib, kemuliaannya, surganya boleh turun kepada kita. Dia datang untuk melakukan itu. Tapi bagaimana dia datang dengan yang sangat sederhana. Natal yang sederhana. Karena dia melakukannya di tempat yang sederhana. Mengundang orang yang sederhana. Dengan tujuan menyelamatkan dan memanggil orang yang sederhana. Saya juga orang yang sederhana yang dipanggil Tuhan. Saya juga orang, mungkin saudara lihat saya berpikir, oh nggak mungkin Susan sederhana dari Kanada, dari negara maju. Gak tahu ya, kalau di Kanada itu saya dari kampung. Masih ada kampung di Kanada, masih ada. Kampung saya hanya 200 orang. Bukan 200 kakak, 200 orang. Saya sudah pergi, jadi saya rasa sekarang penduduknya 199 ya. Sudah kurangi 1. Saya datang dari kampung hanya 200 orang. Dan keluarga saya paling miskin di kampung itu. Paling miskin. Saya lahir dengan penyakit di perut saya, buat saya alergi makanan, membuat saya waktu itu sangat sakit-sakitan. Seluruh badan sakit, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Saya tidak masuk sekolah. SD tidak masuk pun. Saya belajar di rumah. Saya untuk membantu orang tua, saya kerja. Dari usia 12 tahun sudah kerja. Di mana saya kerja? Kerjaan pertama, kerja di ladang. Mungkin ini seperti kisah anak Indonesia yang di kampung ya, dalam pedalaman, tapi ini kisah hidup saya. Saya dari kecil merasa sangat bodoh, sangat jelek, tidak sehat, sakit-sakitan, paling miskin. Saya bisa ingat pun pernah ada kami datang ke rumah dan ada orang yang pernah taruh plastik dengan makanan, sembako di depan rumah. Mama saya nangis karena kami tidak tahu pada waktu itu tidak ada makanan di dapur. Makanya membawa sembako kepada orang miskin sangat berarti bagi saya karena saya sudah alami. Saat tidak ada makanan, itu seperti malaikat saat orang datang membawa sembako. Betapa berarti. Itu hidup saya dulu. Bagaimana saya bisa menjadi sekarang
orang yang di Indonesia menjadi misionaris cukup lama, dirikan sekolah Alkitab, masuk ada program televisi 14 kali setiap minggu, punya banyak pelayanan di seluruh Indonesia, diundang ke gereja seperti ini khususnya jadi pembicara. Itu semuanya anugerah Tuhan. Bukan karena saya special, bukan karena saya ajaib, no. 100% karena anugerah Tuhan, karena dia datang untuk memanggil orang sederhana. Dia datang untuk memanggil orang nelayan. Makanya sampai hari ini banyak pelayanan kami. Kami pergi ke pinggiran laut untuk melayani orang nelayan. Orang yang tidak ada pendidikan. Orang yang miskin-miskin di Indonesia. Kenapa? Karena kalau Yesus rela cari mereka, saya mau punya sikap dan perasaan yang sama. Cari mereka. Saya belum begitu kenal sama saudara semua. Tapi boleh nggak saya mendorong kita untuk tahun ini? Rela. Tidak pertahankan yang kita suka, yang kita nikmati, rela sederhana, tapi cari kesempatan untuk membawa Injil, membawa sesuatu yang memerlukan kepada mereka yang susah, mereka yang terhilang. Marilah kita ambil perasaan hati Yesus yang ajaib. Yesus begitu menghargai kita, memanggil, beri kesempatan kepada kita orang sederhana. Saya bukan orang hebat, berkata dalam firman Tuhan senang, Tuhan suka memanggil yang tidak terpanggil oleh orang dunia, yang tidak terpandang, yang dianggap bodoh, yang dianggap rendah, itu yang Tuhan suka panggil. Tapi dia ubahkan hidupnya dan pakai hidupnya untuk kemuliaannya. Saya merasa itu yang Tuhan mau melakukan bagi kita semua, jemaat yang ada di Bengkulu dan jemaat dan di cabang-cabangnya. Ini adalah kesempatan bagi kita kembali lagi kepada yang berarti, kepada yang sederhana. Apa yang Yesus rela lakukan bagi kita. Dia tidak pertahankan kemuliaan di surga. Dia rela tinggalkan itu semua untuk menyelamatkan kita. Dia rela disalibkan di kayu salib. Ambil dosa kita, ambil kutuk kita, ambil sakit penyakit kita, ambil semua yang salah dan buruk dari para kita untuk menyelamatkan kita, orang sederhana. Bahkan Yesus rela menjadi sederhana untuk menyelamatkan kita, orang yang sederhana. Supaya dia juga bisa ubahkan hidup kita menjadi sesuatu yang istimewa, yang indah, yang ajaib di tangannya. Untuk juga pergi dan menjangkau orang seperti itu. Saya mendorong saudara untuk Natal ini kesempatan, ini pemberian ajaib menurut saya. Tahun ini, saya juga tidak merasa Natal seperti biasa. Tapi saya mau ambil kesempatan ini. Duduk di rumah dengan sederhana. Cari cara untuk memberkati. Pergi membawa Injil kepada orang yang lain. Dimanapun mereka berada. Marilah kita ambil waktu ini untuk berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau rela datang dalam Natal yang sederhana. Tempat yang sederhana. Bukan saja kelahiranmu, tapi mengundang orang yang sederhana. Untuk selalu hanya mencari orang sederhana yang terhilang, yang memerlukan juru selamat, dan bahkan engkau memanggil dan mengubahkan orang yang paling sederhana, yang tidak terpandang oleh dunia. Tuhan, engkau tidak berubah. Engkau tidak berubah baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, engkau melakukan hal yang sama hari ini. Engkau datang untuk menyelamatkan kami, orang sederhana. Engkau memilih kami, memanggil kami hari ini untuk diubahkan oleh Engkau, untuk diutus oleh Engkau. Oh Tuhan, buka mata kami untuk bersyukur untuk tahun ini, di mana kami kembali lagi ingat yang sederhana itu kesempatan. Natal yang sederhana ini akan membuka jalan untuk kami ingat kembali betapa Engkau berkorban bagi kami. Betapa Engkau tinggalkan kemuliaan surga. Dan hidup sederhana di tempat paling rendah dari awal, dari titik kelahiran sampai kematian dikuburkan. Semuanya sederhana untuk menyelamatkan, menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau benar-benar menjadi satu orang yang simple seperti kami. Untuk menyelamatkan, menebus kami, kami bersyukur kepadamu. Dan kami menggunakan kesempatan ini untuk membawa kabar baik kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, saya berdoa hari ini bahwa pikiran, perasaan kami diubahkan. Untuk kembali lagi ingat Yesus. Untuk tidak mengeluh tentang cara yang tidak boleh berada. Untuk tidak mengeluh tentang apa yang kami rindu. Tapi untuk kembali lagi
ingat Engkau, Yesus. Dan apa yang Engkau lakukan bagi kami, kami bersyukur untuk pribadimu, Yesus. Kami bersyukur untuk perbuatanmu, Yesus. Terima kasih. Di dalam namamu yang di atas setiap nama, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.